Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu negeri-negeri dalam Al-Quran, yaitu negeri Mesir. Dalam pengajian yang lalu kita sudah sedikit berbicara tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang Mesir. Sekilas perlu saya sampaikan bahwa sejak zaman dahulu Mesir itu sudah terkenal sebagai tujuan para imigran untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Satu contoh yaitu pada zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam, satu contoh Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika beliau menjadi Menteri Keuangan, Kabulok, Menteri Pertanian, terjadilah paceklik yang melanda dunia pada saat itu. Nah, Mesir karena berkah dari Nabiullah Yusuf alaihissalam bisa dikatakan sebagai satu-satunya negeri yang masih eksis menghadapi paceklik itu. Ada yang menarik di sini ya. Kita bisa bandingkan dengan tipologi masyarakat kita dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang tentu saja sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja Nabiullah Yusuf alaihissalam itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon supaya diturunkan hujan sehingga tidak terjadi paceklik, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau penyelesaian suatu masalah itu hanya dengan doa dan doa, ini membuat kita itu tidak cerdas, membuat kita itu tidak bisa mewarisi apa-apa kepada generasi sesudah kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan firasat, sudah memberikan tanda-tanda terjadi paceklik,
Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu adalah dengan menghadapi secara rasional, menghadapi secara bijak, dan menghadapi secara cerdas, yaitu dengan memperbanyak tanaman-tanaman, pertanian digalakkan, kemudian dengan menggalakkan saving, yaitu penyimpanan bahan pokok supaya bisa dikonsumsi atau dimanfaatkan selama bertahun-tahun setelahnya. Tapi kadang di masyarakat kita, ya, kadang-kadang di masyarakat kita itu sekarang itu marak lagi, ya. Sekarang marak lagi. Sedikit-dikit doa. Ada wabah, kemudian berbondong-bondong berdoa. Ada suatu musibah, berbondong-bondong berdoa. Kemudian rebo bekasan, kemudian berdoa dan sebagainya. Ya itu boleh-boleh saja, ya. Tapi Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan cobaan dan ujian, itu tidak mesti harus kita hadapi, yaitu dengan berdoa supaya musibah itu ditolak, supaya musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan bala, itu bisa jadi itu adalah supaya otak kita itu bekerja, supaya nalar kita itu berbuat lebih kencang lagi, dan melakukan upaya-upaya bagaimana supaya ujian itu bisa kita lalui. Ujian itu bisa kita lalui. Barangkali ada yang bertanya, tapi kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa doa itu bisa menolak bala. Ya itu benar. Tapi kita bisa melihat bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika beliau memimpin Mesir sebagai Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, beliau tidak menggunakan doa, tapi menggunakan otak, menggunakan nalar beliau bagaimana menghadapi paceklik. Dan itulah yang bisa diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kalau yang diwariskan itu doa, oke, kalau yang berdoa Nabi Yusuf ampuh. Tapi ketika generasi setelahnya menghadapi paceklik lagi, apakah bisa dijamin doanya itu ampuh? Wong dia itu bukan nabi, wong dia itu bukan rasul, bukan wali, gitu ya. Dan pada generasi selanjutnya akhirnya bisa kita lihat, ya, bagaimana Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Di sana itu pertanian itu sangat subur. Dalam artian orang-orang Mesir sejak zaman dahulu itu irigasinya itu sangat bagus. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Sungai Nil itu bersih,
kemudian bisa mengaliri dan sebagainya. Tapi Al-Quran mengisyaratkan begini. Yang pertama, Al-Quran mengisahkan ketika Nabiullah Musa alaihissalam lahir, ya. Kemudian ibunya Nabi Musa diberi ilham, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh bayi Musa itu di dalam kotak, kemudian dialirkan, dihanyutkan di sungai. Dihanyutkan di sungai. Ini pernah saya sampaikan. Ketika kotak yang berisi Nabi Musa itu dihanyutkan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam, itu sekian waktu kemudian kotak itu kemudian sampai ke istana Fir'aun. Apa indikasi dari itu? Ini menunjukkan bahwa Sungai Nil pada zaman Fir'aun itu sangat bersih. Sangat bersih. Sehingga apa? Kalau kita menaruh barang, itu bisa dipastikan barang itu akan sampai kepada ujung sungai. Kepada ujung sungai. Beda kalau sungai itu kotor, banyak ranting, banyak pohon, banyak daun-daun, mampet. Barang yang kita hanyutkan itu tidak akan sampai ke ujung. Nah, kotak yang berisi Nabi Musa kecil, itu ketika dihanyutkan udah lancar. Ini menunjukkan bahwa irigasi pada zaman Fir'aunnya Nabi Musa setelah Nabi Yusuf, ya, itu sangat bagus. Itu adalah warisan yang didapatkan dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kalian sebagai kiai gitu ya, sebagai tokoh, itu kalau memberikan warisan kepada anak cucu, itu ya ilmu pengetahuan. Sebabnya apa? Kalau ilmu pengetahuan itu relatif atau kemungkinan besar itu bisa ditiru oleh siapapun. Tapi kalau warisannya itu adalah warisan doa, ya kamu berdoa ampuh misalnya. Tapi anak cucumu belum tentu. Kalau ada yang mengatakan ini merendahkan kiai, merendahkan wali, ya enggak. Kita bisa mencontoh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya ceritakan ada perempuan sahabat yang kena penyakit ayan, epilepsi. Kemudian mohon kepada Nabi Muhammad, Gusti Kanjeng Nabi, doakan saya ya Gusti Kanjeng Nabi supaya bisa sembuh. Sebab kalau saya lagi ayan, itu aurat saya terbuka. Apa kata Nabi? Kalau kamu mau, aku akan mendoakanmu dan kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan surga. Nah, kemudian si perempuan itu lebih memilih untuk bersabar. Jadi tidak sembuh total, tapi bersabar. Doa itu memang bisa merubah qadha dan qadar. Tapi menerima qadha dan qadar
dengan penuh keikhlasan, itu nilainya lebih tinggi daripada kita berdoa supaya takdir yang tidak baik yang mengenai kita itu akan menimpa kita. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub itu kalau beliau mau, ya beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa sembuh total dengan segera. Tapi beliau rela menahan sakit, rela untuk bersabar dan sebagainya. Nabi Muhammad kalau mau bisa menghabisi orang-orang musyrik hanya dengan beliau sendiri, dengan mukjizat beliau. Tapi beliau rela berpeluh keringat, beliau rela kena tusuk pedang, kena senjata tajam, berdarah-darah. Supaya apa? Supaya bisa memberikan warisan kepada generasi berikutnya tentang betapa pentingnya sebuah kesabaran, betapa pentingnya sebuah kegigihan. Nah, negeri Mesir yaitu dibangun berdasarkan itu. Nah, indikasi yang kedua ya, bagaimana warisan dari Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Dalam hal ini adalah pada zaman Fir'aun. Pada zaman Fir'aun dibuatlah sebuah piramid yang ribuan meter tingginya, yang terdiri dari batu yang dibuat persegi panjang ya, yang ditumpuk-tumpuk. Satu batunya itu bobotnya adalah sekitar 1 ton. Satu batu 1 ton ditumpuk-tumpuk sangat tinggi dan sangat kokoh. Terkena hujan, terkena badai, tidak roboh. Nah, pertanyaannya adalah, batu itu didapat dari mana? Nah, konon para sejarawan mengatakan bahwa batu itu sebetulnya dibuat di Luxor, di Aswan. Sementara piramid itu ada di Giza. Dan antara Giza dengan Aswan itu sekitar 700 km. Bagaimana cara mengangkutnya? Cara mengangkutnya itu adalah melalui yaitu Sungai Nil itu. Jadi dihanyutkan ya, mungkin dengan getek atau sampan gitu ya, ditaruh di situ, kemudian dihanyutkan sampai ke Giza. Ini sebuah indikasi juga betapa warisan yang diberikan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelahnya, bahkan termasuk orang-orang kafir, termasuk orang-orang kafir Fir'aun. Nah, coba bayangkan, ilmunya itu adalah ilmunya Nabi Yusuf. Ilmunya Nabi Yusuf. Tapi yang menikmati itu bukan hanya orang-orang muslim, umatnya Nabi Yusuf
umatnya Nabi Musa dan umat para nabi yang muslim. Tapi yang menikmati itu adalah juga orang-orang kafir. Nah, ini perlu kita jadikan catatan. Perlu kita jadikan catatan apa? Kalau kita mewariskan ilmu, ingat ya, kalau kita mewariskan ilmu, maka ilmu yang kita wariskan itu tidak hanya dinikmati oleh kalangan terbatas, tidak hanya dinikmati oleh kalangan terbatas, tapi harus bisa dinikmati oleh seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi surah Jamani sing jenenge ijazah, doa, warisan doa. Iku sing menikmati siapa? Sing menikmati iku ya wong sing iso ndonga, yaiku wong Islam tok. Kalau kamu itu memang mempunyai ilmu atau metode bagaimana supaya bisa kaya, itu ya bagaimana supaya ilmu itu bisa dinikmati, diwarisi oleh semua kalangan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kebaikan, mengajarkan ini itu semuanya. Itu diwariskan kepada siapa? Itu diwariskan tidak hanya kepada umat Islam, tapi juga diwariskan kepada umat-umat seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tentang kebersihan, semua orang bisa menggunakan dan menerapkan. Tentang kedisiplinan, semua orang bisa menerapkan dan menggunakan. Tentang keberanian, semua orang bisa menggunakan dan memanfaatkan. Oleh karena itu ada penulis itu ya yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai 100 tokoh berpengaruh di dunia, dan beliau adalah ranking 1. Ranking 2 adalah Yesus, ranking 3 adalah Albert Einstein, dan seterusnya dan seterusnya. Apa benang merah dari pengaruh yang diberikan oleh Nabi Muhammad? Bukan karena wiridannya, bukan karena doa-doa beliau, tapi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Oleh seluruh manusia. Apalagi zaman sekarang, zaman globalisasi. Maka kita berpikirnya itu juga harus berpikir secara global. Jadi membuat suatu produk, membuat suatu penemuan, membuat suatu ilmu. Itu jangan sampai hanya ini untuk kalangan terbatas. Lah ngopo? Dua ilmu untuk kalangan terbatas. Ini hanya untuk kalangan pesantren. Lah ngopo kesel-kesel? Membuat suatu produk, membuat suatu penemuan itu harus bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia. Sajanya ya kita itu harus izin ya, harus malu. Nabi Muhammad prestasinya itu dinikmati oleh seluruh umat manusia. Nabi Yusuf prestasinya dinikmati oleh seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim
prestasinya dinikmati oleh seluruh umat manusia. Kita sudah diberi contoh. Lah kok kita itu di era globalisasi mewarisi hal-hal yang ini hanya untuk kalangan terbatas, ini hanya untuk kalangan pesantren. Kapan maju ini kok malah mundur? Cara berpikir seperti itu berpikir mundur. Jadi umat Islam itu harus mendunia, pesantren itu harus mengglobal, kata kuncinya sama, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmatan lil mukminin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.